Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Karena Prabowo nggak pede sama sekali untuk tampil sendiri. Di baliho-baliho dia tampil bersama Jokowi. Barangkali ya, karena nggak ada yang lagi yang bisa dijual dari seorang Prabowo. Dengerin nggak pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus di depan anggota DPR dan MPR kemarin? Itu pidato kenegaraan yang isinya biasanya menggambarkan Indonesia saat ini, proyeksi-proyeksi ke depan, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang paling menarik, pidato itu dibuka dengan mengatakan bahwa per hari ini, kata Pak Jokowi, itu banyak banget orang yang menyeret-nyeret dia, presiden, dengan kondisi copras-capres. Tepatnya ketika misalnya partai-partai berkoalisi itu nunggu petunjuk Pak Lurah, nunggu petunjuk Pak Lurah katanya. Kata Jokowi, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya dia ingin membantah beberapa statement para politisi yang terus-menerus menyeret-nyeret nama Jokowi atau mencatut-catut nama Jokowi seolah-olah ini sebagai endorse atau seolah-olah sebagai persetujuan, merestui langkah-langkah politik mereka. Saya presiden, kata Jokowi, saya nggak terlibat dalam proses negosiasi partai, koalisi partai, dan itu terlepas. Saya bukan ketua partai. Kita ingat sebelumnya memang ada statement dari Hasim. Hasim ini adiknya Prabowo. Ketika waktu itu Golkar memberikan dukungan kepada Prabowo, PAN memberikan dukungan pada Prabowo. Hasim bilang bahwa berlabuhnya Golkar ke Prabowo atas persetujuan Jokowi. Hasim ingin menggambarkan bahwa Jokowi ikut cawe-cawe, bahkan ikut mengarahkan Golkar ke Prabowo. Ingin dikatakan bahwa itu adalah bentuk dukungan nyata seorang Jokowi kepada Prabowo. Dan sebetulnya ini satu paket dengan cara Prabowo sekarang berkampanye. Kalau kita perhatikan cara Prabowo kampanye, kayaknya dia itu, kita bingung tuh. Ini yang mau jadi presiden Jokowi apa Prabowo sih? Yang pingin tampil dalam kontestasi Jokowi apa Prabowo sih? Karena Prabowo nggak pede sama sekali untuk tampil sendiri. Di baliho-baliho dia tampil bersama Jokowi. Di komunikasi publiknya dia seolah-olah di-endorse Jokowi. Sampai tadi Hasim ngomong Golkar merapat ke Prabowo atas persetujuan dan sepengetahuan Jokowi, atas arahan Jokowi dan lain-lain. Dan ini sudah dibantah berkali-kali oleh Presiden Jokowi sampai terakhir di pidato kenegaraan yang nilainya sakral itu, karena ini menjadi tradisi setiap tahun seorang presiden berpidato di depan anggota DPR dan MPR. Dibantahnya bukan dengan statement biasa atau wawancara doorstop wartawan, dibantahnya dalam pidato kenegaraan. Tapi ya mau gimana? Barangkali ya, karena nggak ada yang lagi yang bisa dijual dari seorang Prabowo. Jual kemampuannya? Coba, mana rekam jejak dan hasil kinerjanya? Bicara soal food estate, gagal. 17.000 hektar lahan di Kalimantan Tengah itu ditebangi pohonnya. Katanya ingin dibangun persawahan, tapi gagal.
pohon ditebangi, lahan terlantar. Bahkan ada 600 hektar lahan yang ditanemin singkong. Singkongnya tumbuh, iya, tapi sebesar-besar jari telunjuk. Gue tadi pengen ngomong jari manis, tapi nggak enak, telunjuk aja. Sebesar-besar jari telunjuk. Artinya, singkong yang ditanam dalam proyek food estate di bawah wewenang Prabowo itu gagal ereksi. Jadi cuma sebesar itu. Itu saja salah satu fenomena kinerjanya Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Ada lagi? Ya ada. Pembelian pesawat bekas. Padahal pesawat yang sama pada tahun 2009 lalu ditawarkan gratis ke Indonesia. Waktu itu Menteri Pertahanannya Pak Juwono Sudarsono menolak karena tahu ini pesawat memang gratis, tapi biaya pemeliharaannya mahal banget. Yang dulu dikasih gratis, sekarang dibeli sama Pak Prabowo seharga 12 triliun. Triliun itu nolnya banyak. Nah, itu salah satu gambaran kinerja. Karena mungkin kinerja secara personalnya nggak ada, cara yang paling efektif untuk berkampanye adalah nempelin diri pada orang yang punya prestasi. Dia nggak punya prestasi, maka dia menempel-nempelkan diri pada orang yang punya prestasi. Dan sudah jadi rahasia umum, prestasi Jokowi diakui oleh publik baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita tahu dong sampai hampir akhir masa jabatannya, kira-kira tinggal setahun lagi, elektabilitas atau katakanlah approval rating, persetujuan rakyat, kesukaan rakyat pada presidennya makin lama makin meningkat. Ada yang bilang 80%, 72%, 75%, dan itu tingkat yang lumayan tinggi. Sementara Prabowo karena nggak punya bahan yang mau dijual, karena nggak punya prestasi yang mau dijual, salah satu kampanyenya yang efektif adalah menempel-nempelkan diri kepada orang yang punya prestasi. Jadi dompleng prestasi. Dan kemudian sebagian kita kaget, sebagian kita ikut-ikutan, oh dia temennya anak pinter ya, kan gitu. Pasti dia pinter juga. Kalau lihat rapot aslinya mah kebakaran, angka merah semua. Tapi karena dia kemana-mana menempel-nempelkan diri dengan juara kelas, dianggap sebagai anak pinter juga. Nah itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kemana-mana menempel-nempelkan diri. Pertanyaannya kan gini, nanti kan kita milih presiden ya. Iya, sekarang Pak Prabowo menempel-nempelkan diri pada Jokowi. Yang berprestasi Jokowi, Prabowo cuma dompleng. Tapi kan nanti kita milih presiden. Presiden yang prestasinya cuma nempel-nempel doang, lalu dia kemudian jadi orang nomor 1, padahal sorry, rekam jejaknya, prestasi kerjanya dan lain-lain belum kita lihat, kan bahaya bagi Indonesia. Tapi itulah cara komunikasi politik yang seolah-olah berprestasi, tapi sesungguhnya yang berprestasi ya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Boleh kita pertanyakan prestasinya. Gue sih jelas-jelas saja. Yang nempel-nempel doang, yang cuma ingin mematut-matutkan diri karena untuk menutupi ketiadaan prestasi lalu menempel-nempelkan dengan orang yang berprestasi, sesungguhnya nggak percaya diri. Sesungguhnya ingin ngomong kepada publik, gua nggak bisa apa-apa, yang bisa tuh Pak Jokowi. Tapi gue pengen jadi presiden, ayo pilihlah atas arahan Pak Lurah, atas petunjuk Pak Lurah. Nah itulah yang kemarin diprotes oleh Pak Jokowi dalam sidang MPR dan pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Jadi jelas ya Pak Hasim, jangan deh masa mau jadi presiden kerjaannya catut-catut nama orang. Belajar pede dong, ajarin kakaknya pede untuk tampil sendiri, ngomong sendiri, berprestasi sendiri. Kenapa? Pede itu penting loh. Kalau jadi presiden gak pede kayak gitu, ya gimana bangsa ini bisa bergerak ke depan? Gue Eka Kuntadi, terima kasih.